Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama yang paling terbesar adalah nikmat iman dan Islam, yang mana kedua nikmat ini adalah merupakan jalan keberuntungan seorang hamba, di mana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, qad aflaha man aslam, telah beruntung orang-orang Islam. Maka iman dan Islam adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya, dan keduanya adalah merupakan jalan keberuntungan. Serta kenikmatan-kenikmatan lain yang sangat banyak sekali, nikmat-nikmat yang tidak mungkin terhitung. Maka kita wajib untuk selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan salawat serta salam kita haturkan terhadap Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau yang beriman dan para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat nanti. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya datang agak terlambat dikarenakan kondisi jalanan yang tidak terduga. Ternyata dari Cilengsi ke Senayan hampir 2 jam. Itulah waktu perjalanan saya dari Cilengsi ke Senayan ini. Subhanallah, waktu itu
adalah merupakan nikmat yang sangat berharga ternyata. Bayangin saja Bapak Ibu, Cilengsi Senayan 2 jam. Ya. Kalau dipakai buat baca Quran, berapa juz sudah kita ya baca Al-Quran. Dan waktu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman dan bersumpah dalam firman-Nya tersebut dengan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam apa? Kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mau beriman, ya, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa di dalam waktu yang mereka miliki selalu beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemudian saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan waktu yang kita miliki di dunia ini adalah nikmat yang Allah akan tanyakan di hari kiamat nanti. Sudah ya Anda habiskan untuk apa waktu dan umur yang Anda miliki di dunia? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya dari setiap orang di hari kiamat tentang 4 urusan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba ya dia akan beranjak dari tempatnya di hari kiamat nanti kecuali setelah Allah bertanya tentang yang pertama, tentang umurnya, waktu yang dia miliki di dunia ini. Dan manusia itu memilih waktu di dunia ini itu terbatas, ya. Waktu kita sebagai manusia di dunia ini tidak lama, ya. Setiap umat itu umurnya berbeda-beda. Mungkin orang-orang terdahulu umurnya ada yang sampai 100 tahun, ya. Ada yang sampai 200 tahun. Tapi umurnya umat Nabi Muhammad, umur kita itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya umatku itu adalah berkisar dari 60 sampai 70 tahun. Sedangkan yang lebih dari itu hanya sedikit. Nah, inilah batasan hidup kita di dunia, yaitu umur yang kita miliki. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita semua. Setiap orang akan ditanya oleh Allah an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Makanya waktu adalah merupakan nikmat yang besar. Tetapi banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini. Mereka menyia-nyiakannya dengan kemaksiatan, mereka menyia-nyiakannya dengan penyimpangan-penyimpangan, dengan perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering
diremehkan, disia-siakan, ya, dilalaikan oleh banyak orang. Apa dua nikmat tersebut Bapak Ibu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Sekali lagi, yang harus kita ingat adalah bahwa nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, maka di hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita menghabiskannya? Ya. Sedangkan di sisi yang lain bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Maka jangan sia-siakan umur kita di dalam melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat buat akhirat kita. Bersegeralah di dalam melakukan amal saleh. Ya, sebagai contoh misalnya saat kita mengalami kemacetan di jalan gitu ya, kayak tadi dari Cilengsi ke sini 2 jam. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Ketika kita macet di jalan, stuck di dalam kendaraan kita atau di atas kendaraan kita. Nah, kita ngapain tuh? Ya kan? Apakah kita cuma bengong atau kita mengumpat? Banyak orang kalau lagi macet itu yang sering mengumpat, ya. Atau kita berzikir kepada Allah, atau kita memurojaah hafalan Al-Quran kita, atau kalau lagi di mobil mungkin bisa sambil setel radio dengerin murattal Al-Quran, ngedengerin apa? Kajian-kajian ilmi, atau seperti apa? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Maka jangan sampai ada waktu yang terbuang tanpa diisi dengan amal soleh. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Umur kita cuma sebentar. Allah memberikan kita kesempatan dengan waktu di dalam umur yang kita miliki untuk apa? Supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah dan beramal saleh. Dan bukankah tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Untuk bertauhid kepada Allah, dan makna tauhid adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya, dan itulah aku menyerahkan diriku kepada Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama para jemaah, ya, bahwa hidup kita di dunia ini terbatas, dan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beramal. Makanya di surat Al-Asr yang tadi kita bacakan, coba perhatikan surat Al-Asr tadi yang sudah kita bacakan. Pada asalnya manusia itu dalam keadaan merugi semuanya. Ya, pada asalnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Di mana kerugian itu akan membawa mereka kepada kesengsaraan akhirat. Tapi ada orang-orang yang bisa selamat dari kerugian dari waktu yang mereka miliki tersebut. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Ya, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan amal soleh. Dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, maka orang yang beriman akan mengisi waktunya dengan apa? Amal soleh.
Ketika bangun tidur, dia tidak lupa berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang pertama dia ingat adalah doa bangun tidur. Bukan apa? Bukan ini. Ya. Bangun tidur langsung melihat handphone. Ada WA masuk gak ya? Ya. Semalam siapa yang nge-WA? Ya, ada notifikasi apa di handphone? Enggak kayak gitu. Orang yang beriman, ya, yang selalu dia ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia bangun tidur, dia langsung beramal saleh, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus orang yang beriman sepanjang harinya penuh dengan amal saleh. Ya. Inilah orang-orang yang selamat dari kerugian, dari waktu yang mereka miliki. Karena pertama Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Dan ada orang-orang yang selamat dari kerugian tersebut, yang tidak lain adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang senantiasa berwasiat dalam kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Maka motivasi kita dalam hidup ini adalah untuk mengejar akhirat, untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak, yaitu dengan cara kita senantiasa beriman dan beramal saleh. Rasul menyuruh kita untuk tidak menunda-nunda amal. Ya, Rasul menyuruh kita untuk tidak menunda-nunda amal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, badiru bil a'mali fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian di dalam melakukan amal saleh. Rasul yang menyuruh kita untuk apa? Bersegera di dalam beramal saleh. Maka kalau ada kesempatan untuk beramal saleh, jangan disia-siakan. Jangan kita tunda. Ya, jangan kita mengakhirkan amal saleh. Idza asbahta, ingat sebuah perkataan, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore hari. Dan jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Untuk apa? Beramal saleh. Jangan mengatakan nanti saya akan beramal saleh, saya nanti akan berjamaah ke masjid, saya nanti akan misalnya bersedekah. Jangan tunda. Kalau ada kesempatan beramal saleh, segerakan. Khudh min sihhatika limaradik wa hayatika limautik. Manfaatkan, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Ingat perkataan ini. Jangan ditunda. Ketika kita memiliki kesempatan, maka segera kita beramal saleh. Maka Rasul mengatakan tadi, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian di dalam beramal saleh. Sebelum apa? Sebelum datangnya fitnah, musibah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, yaitu seseorang di waktu pagi dalam keadaan beriman, ternyata di sore harinya dia sudah kafir. Atau ada juga orang yang di sore harinya dia beriman, dan ternyata di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Subhanallah. Maka hadis ini para jamaah
berisi perintah untuk segera di dalam melakukan amal saleh. Dan yang harus kita ketahui bahwa sebuah perbuatan tidaklah dikatakan amal saleh kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Ya, sebuah perbuatan tidaklah dikatakan amal saleh kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Ini yang harus selalu kita ingat sebelum beramal. Ya, ini yang harus kita perhatikan sebelum beramal. Yang pertama syaratnya apa? Ikhlas karena Allah. Ya, benar-benar hati kita ikhlas karena Allah ketika beramal. Motivasi kita adalah untuk mencari ridha Allah. Tujuan kita adalah untuk meraih ganjaran pahala dari Allah, bukan imbalan dari manusia, bukan imbalan-imbalan dunia. Tetapi motivasi kita yang mendorong kita beramal adalah demi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan demi seseorang, ya, bukan demi teman kita, bukan demi istri kita, bukan demi suami kita, bukan demi orang yang melihat, bukan demi orang yang mendengar, bukan. Tapi motivasi kita di dalam beramal adalah karena Allah. Dan ikhlas ini susah. Menjaga hati selalu ikhlas ketika beramal itu sulit sekali. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, tidak ada perkara yang lebih sulit untuk aku jaga daripada menjaga hati tetap ikhlas. Ya, tidak ada perkara yang lebih sulit untuk aku jaga lebih daripada menjaga hati tetap ikhlas. Kenapa? Karena hati itu suka berubah-ubah. Hati itu kadang berbelok-belok. Itu yang jadi masalah. Ya. Dan kita tidak berharap hati kita condong kepada kejahatan dan keburukan. Kita berharap hati kita tetap di atas jalan yang benar. Hati kita tetap di atas keikhlasan ketika beramal. Makanya Rasul sangat takut kepada kesyirikan. Sampai-sampai beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun darimu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Subhanallah. Rasul saja sampai berdoa. Dan ini adalah contoh doa yang diajarkan Rasul kepada kita, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan itu dapat membatalkan amal kita, membuat amal yang kita kerjakan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang merusak keikhlasan adalah syirik. Yang merusak keikhlasan adalah syirik kepada Allah, baik syirik besar ataupun syirik yang kecil. Ya, yang merusak keikhlasan adalah syirik. Maka dari itu, perhatikan hati kita sebelum beramal. Apa motivasi kita di dalam beramal? Apakah karena Allah atau karena yang lain? Ini yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah apabila amalan tersebut sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah amalan yang memang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang dia mengerjakan suatu perbuatan, ternyata perbuatan tersebut tidak pernah diajarkan dan dicontohkan Rasul, maka perbuatan tersebut akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang Rasul diutus kepada kita untuk mengajarkan tentang ibadah kepada Allah.
Rasul diutus kepada kita untuk menyampaikan syariat agama ini kepada kita semua. Maka kalau seseorang mengadakan suatu perbuatan yang mana ternyata tidak diajarkan dan dicontohkan Rasul, berarti seakan-akan dia menganggap Nabi Muhammad itu pengkhianat. Ya, berarti dia seakan-akan seolah-olah menganggap Nabi Muhammad itu pengkhianat. Kenapa? Karena ternyata ada amalan yang tidak diajarkan Rasul. Berarti Rasul apakah memang layak bagi Rasul untuk menyembunyikan amal dari umatnya? Tidak. Ya, dua syarat ini harus kita penuhi. Maka segeralah beramal dengan memperhatikan dua syarat ini. Dan di dalam hadis tersebut dikabarkan bahwa akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat. Terkadang orang-orang tidak sadar bahwa dia sedang terkena fitnah. Ya, fitnah itu bermacam-macam, Pak. Ada orang yang terfitnah dengan rasa malas sehingga dia susah banget beramal. Ya, padahal dia punya waktu luang, padahal dia sehat. Ya, tapi dia terkena fitnah, dia terkena musibah berupa apa? Ujian malas. Ya, atau musibah-musibah seperti bencana dan yang lainnya yang sehingga membuat dia terhalangi dari beramal saleh. Maka fitnah tersebut ya membuat seseorang tidak tahu kemanakah dia mesti berjalan. Dia tidak tahu di manakah tempat keluar. Dan fitnah ini bisa berupa dua perkara. Fitnah yang membuat seseorang itu tidak segera beramal, ya, itu ada dua. Yang pertama apa? Fitnah syubhat. Ya, racun pemikiran, perkara-perkara yang samar yang membuat seseorang itu ragu terhadap agamanya. Syubhat. Ya, fitnah ini bisa berupa syubhat. Fitnah yang membuat seseorang tidak beramal itu ada dua. Fitnah syubhat yang pertama, racun pemikiran yang membuat seseorang itu ragu terhadap agamanya sendiri. Oleh karena itu, sikap seorang muslim ketika dihadapi dengan syubhat adalah dia meninggalkan syubhat tersebut. Ya, tidak boleh seorang muslim menggandrungi perkara-perkara syubhat. Dan ketika kita menghadapi syubhat, sebaiknya kita berlepas diri. Kita jauhkan perkara-perkara syubhat tersebut supaya tidak merusak agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas, ya. Dan sesungguhnya perkara-perkara yang haram itu jelas. Dan ada di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di mana banyak orang yang tidak tahu tentang perkara-perkara syubhat. Faman ittaqa syubuhat, maka barang siapa yang menjauhkan perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, sesungguhnya dia telah menyelamatkan apanya? Agamanya dan dirinya sebagai seorang muslim. Maka jamaah sekalian, agama kita akan terjaga ketika kita menjauhi perkara-perkara syubhat. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat yang pada akhirnya membuat kita ragu terhadap agama kita sendiri. Wa man waqa'a fi syubhat, kata Rasulullah, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, seseorang yang menggandrungi perkara-perkara syubhat,
waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan haram. Kenapa? Karena syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Maka salah satu bentuk wara' kita kepada Allah adalah dengan menjauhkan perkara-perkara syubhat. Ini yang pertama. Jadi fitnah itu bisa berupa apa? Yang pertama apa? Syubhat, racun pemikiran. Yang kedua apa? Syahwat. Ya, fitnah syahwat, yaitu apa? Dorongan hawa nafsu untuk berbuat dosa, dorongan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, ya. Maka dari dua pintu ini syaitan menggoda manusia dan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua pintu ini syaitan membuat manusia tidak mau beramal, ya, yaitu dari pintu syubhat dan dari pintu syahwat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan contoh terbaik buat kita semua di dalam beramal soleh adalah para sahabat, ya. Kalau kita membaca dan mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, karena orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ditempa langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik langsung oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wahyu-wahyu tersebut diturunkan untuk mereka, para sahabat. Perintah untuk misalnya berbicara yang jujur, ya, tentunya itu adalah perintah yang datang untuk para sahabat dan berlaku buat seluruh umat Rasul sampai hari kiamat. Perintah untuk meninggalkan khamar, itu adalah perintah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk siapa? Para sahabat, karena orang-orang yang beriman yang hidup di zaman Rasul adalah para sahabat. Yang tentunya perintah tersebut juga berlaku untuk umatnya sampai hari kiamat. Maka para sahabat adalah contoh terbaik buat kita di dalam beramal saleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita mau, ya, menjadikan sosok teladan di dalam beramal soleh, yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, ya, ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ya. Maka teladannya orang Islam itu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasul siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membela Islam. Mereka adalah orang-orang yang langsung mengamalkan perintah-perintah Allah di dalam syariat Islam. Maka lihatlah bagaimana para sahabat di dalam beramal. Satu hal yang patut kita contoh dari mereka adalah bahwa para sahabat itu adalah orang yang paling bersegera di dalam beramal. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba di dalam beramal saleh, ya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa, ya, saling berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Sebagai contoh, di dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam,
sekelompok orang dari sahabat Rasul suatu hari pernah datang kepada Rasulullah, dan sekelompok orang ini kemudian curhat ya kepada Rasul. Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, qauluhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagian kelompok orang dari sahabat Rasul, mereka ini adalah al-fuqara, yaitu orang-orang fakir dari kalangan para sahabat. Karena Pak, ternyata sahabat nggak semuanya kaya. Ya. Ada di antara sahabat-sahabat yang mana mereka miskin, diuji keterbatasan rizki dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang tidak punya kerjaan di dalam kesehariannya. Mereka cuma menginap di Masjid Nabawi dan kemudian selalu mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa contohnya? Sahabat yang miskin yang selalu mengambil hadis dari Nabi. Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, terlambat. Tapi Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Abu Hurairah miskin ternyata. Dia nggak punya kerjaan. Dan kegiatan dia adalah mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada di antara para sahabat yang hidupnya miskin. Bahkan Rasul kita juga hidupnya miskin, Pak. Pernah suatu hari Rasulullah SAW gak punya makanan, gak punya apa-apa di rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan? Kata istrinya, gak ada. Kalau begitu saya akan berpuasa. Subhanallah. Sampai begitunya Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat yang miskin ini kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Dzaba ahlud duthur," yaitu orang-orang yang hartanya kaya telah pergi membawa as-sawabu 'alaiha, yaitu pahala yang sangat banyak. Kata sahabat-sahabat yang miskin ini, Rasul, itu sahabat-sahabat yang kaya itu mereka telah membawa pahala yang sangat banyak sekali. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Tapi mereka bisa apa? Mereka bisa bersedekah, mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walaysa qasduhum bidzalikal hasad walal i'tiradu ala qadarillah. Apa yang mereka sampaikan kepada Rasulullah bukanlah sebagai hasad. Mereka bukan hasad kepada sahabat-sahabat yang kaya. Mereka juga bukan memprotes takdir Allah, tidak. Tetapi apa? Lakin qasduhum la'allahum yajiduna a'mala yastati'unaha yaqumuna biha tuqabilu ma yaf'alu ahlud duthur. Tetapi mereka meminta saran kepada Rasulullah supaya mengajarkan kepada mereka amalan-amalan yang bernilai sedekah, supaya mereka bisa sama seperti orang-orang yang kaya yang bersedekah dengan harta mereka. Subhanallah. Lihatlah para sahabat. Lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat di dalam beramal saleh. Ketika mereka tidak punya harta, mereka ingin diajarkan Rasul amalan-amalan yang mana amalan tersebut bisa bernilai sedekah. Sebagaimana orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta mereka. Subhanallah. Lihatlah bagaimana semangatnya mereka di dalam beramal. Dan lihatlah bagaimana para sahabat berlomba-lomba di dalam beramal saleh.
Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan senilai sedekah? Sesungguhnya setiap ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahmid, ucapan tahlil adalah sedekah. Jadi kalau kita membaca apa? Subhanallah, ya. Kemudian kalau kita membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, setiap kalimat tersebut kalau kita ucapkan, maka setiap bacaan tersebut bernilai sedekah. Seperti misalnya kita berzikir setelah sholat. Di antara rangkaian zikir setelah sholat kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing berapa kali? 33 kali, ya. Kemudian kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, sehingga menjadi 100 kali. Setiap kali membaca Subhanallah itu bernilai 1 sedekah. Berarti kalau kita baca 100 kali sedekah. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Ya, ucapan subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah adalah bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menegakkan amar ma'ruf sedekah. Menegakkan amar ma'ruf itu artinya mengajak orang lain untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, untuk melakukan kebaikan. Kita ajak teman kita sholat yuk, misalnya ketika kita lagi kumpul, ya, lagi majelis gitu ya, lagi kopdar, kemudian terdengar suara azan, kemudian kita berkata kepada teman-teman kita, ayo kita sholat dulu, ya, kita tunda dulu obrolan kita sholat dulu. Ini amar ma'ruf. Dan ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf, dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, dan mengingkari suatu kemungkaran adalah sedekah. Kemudian kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Begitu juga, ya, apabila kalian mendatangi istri kalian, maka itu juga bernilai sedekah. Ya, suami istri melakukan hubungan, maka itu bernilai sedekah, berpahala. Ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajra. Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kita yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya juga akan mendapatkan, ya, pahala? Kata Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Bukankah kalau seseorang itu melakukan hubungan, ya, di tempat yang haram, maka dia akan berdosa? Maka kalau dia melakukan hubungan tersebut di tempat yang halal, dia juga akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Lihatlah bagaimana para sahabat, mereka bersaing, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka ingin seperti sahabat-sahabat lain yang bisa bersedekah, tapi mereka nggak punya harta, tapi mereka nggak punya uang. Maka kemudian mereka minta saran kepada Rasulullah untuk diajarkan amalan-amalan yang bernilai sedekah. Subhanallah. Inilah semangatnya para sahabat di dalam beramal soleh. Contoh yang lain, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah. Ya. Dan kebetulan waktu itu kata Umar, ya. Kata Umar, "Wa fi dzalik," dan ketika itu aku sedang memiliki harta, lagi punya duit.
Kata Umar, waktu itu aku lagi punya harta. Maka aku mengatakan, kata Umar, al-yaum, ya, pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Ya. Maka ia berkata, aku datang dengan separuh hartaku ya Rasulullah. Ji'tu binisfi mali. Ya Rasulullah, aku datang bersedekah dengan setengah, bisyutri mali, dengan setengah hartaku. Ya. Maka Rasul mengatakan, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan setengahnya untuk mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat Umar pengen nyaingin siapa? Abu Bakar, karena sebelumnya Umar tidak pernah mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar selalu terdepan di dalam beramal saleh. Maka ketika Umar punya harta, mumpung punya duit, maka Umar ingin mengalahkan siapa? Abu Bakar. Dan Rasul mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk bersedekah, maka Umar pun menyedekahkan setengah dari seluruh hartanya. Sangka Umar saat itu dia sudah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Umar telah menyedekahkan setengah dari seluruh hartanya, dan setengahnya lagi disisakan untuk kebutuhan keluarga Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku sisakan untuk mereka apa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, ya, kata Umar apa? Demi Allah, wallahi aku tidak akan mampu untuk mendahuluinya, ya, kepada sesuatu apapun selamanya. Demi Allah, aku tidak akan pernah mampu mendahului dia, yaitu siapa? Abu Bakar, dalam hal apapun selamanya. Subhanallah. Faedah yang kita ambil apa sih? Lihatlah bagaimana semangat para sahabat di dalam beramal saleh. Mereka bersaing, ya, mereka berlomba-lomba, ya, ingin menjadi yang terdepan di dalam beramal saleh. Subhanallah. Dan mereka nggak khawatir. Mereka tidak mengkhawatirkan diri mereka, mereka tidak mengkhawatirkan keluarga mereka, karena mereka percaya ada Allah dan Rasul yang menanggung mereka. Terkadang kita mau beramal banyak mikirnya, Pak, ya, mau sedekah mikirin nanti belum beli susu anak, ya, belum beliin pampersnya anak, ya, mau sedekah masih mikir kita mau beli sesuatu yang kita incar. Sahabat nggak kayak gitu. Begitu ada perintah dari Rasul untuk bersedekah, Umar membawa setengah dari seluruh hartanya, bahkan Abu Bakar lebih dari itu. Seluruh hartanya dia sedekahkan di jalan Allah. Kalau kita itu banyak yang qanaah dalam urusan akhirat, ya, semangat berlomba-lomba dalam urusan dunia. Untuk urusan akhirat qanaah, ya. Misalnya ketika diajak untuk mengerjakan salat berjamaah ke masjid gitu, kemudian seseorang mengatakan, ntar dulu deh, ya, nanti aja ke masjidnya, saya salat di rumah aja, ya, masih mending saya masih salat, banyak orang yang nggak salat. Qanaah dalam urusan apa? Akhirat. Ya, tapi kalau urusan dunia, kebanyakan manusia saling berlomba-lomba mengejar
pekerjaan yang terbaik, mengejar pekerjaan yang paling besar gajinya, mengejar prestasi-prestasi dunia. Subhanallah. Padahal hidup kita di dunia, kembali kepada awal kajian tadi, hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Umur kita terbatas. Ya, umur kita tidak lama di dunia. Maka dari itu, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sampaikan. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian di dalam beramal saleh. Dan berlomba-lombalah di dalam mengerjakan kebaikan. Perintah untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan itu datang di dalam Al-Quran. Di antara dalil-dalil yang berbicara tentang perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, kata Allah. Ya, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan kebaikan itu adalah apa yang diperintahkan dan yang dilarang dalam Islam. Rujukan kebaikan itu adalah agama, bukan pendapat pribadi. Ya, maka kebaikan itu kembali kepada ajaran agama Islam. Ketika kita mengerjakan suatu ketaatan, maka lihat apakah itu ada di dalam Islam. Ketika kita meninggalkan suatu larangan, lihat apakah itu ada di dalam Islam. Maka rujukan kebaikan itu adalah kembali kepada ajaran agama Islam. Ya, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Setelah Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat di dunia ini, maka hendaknya kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat umur, maka gunakan umur kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat, maka gunakan nikmat sehat tersebut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah memberikan kepada kita nikmat harta, maka gunakan harta yang kita miliki untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan dan manfaatkan untuk apa? Berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Kata Allah di dalam ayat ini, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, dalil berlomba-lomba dalam kebaikan yang berikutnya adalah di surat Al-Mutaffifin ayat 22 ayat 26. Ya, artinya ayat 22 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Sesungguhnya orang-orang yang taat, al-abrar, sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti, ya, mereka benar-benar dalam kenikmatan. Maksudnya apa? Mereka akan meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbakti di dunia, berbakti kepada Allah, mentaati Allah dalam perintah-perintahnya, dengan mengerjakan perintah-perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangannya,
maka orang-orang yang berbakti ini mereka akan berada dalam kenikmatan, yaitu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan nanti di akhir. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup dan penuh kenikmatan. Wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia dengan mendapatkan nikmat yang berlipat ganda di dalam surga. Itu terpancar dari wajah mereka. Ya. Yusqawna mir rahikim makhtum, mereka diberi minum dari khamar yang murni yang tidak memabukkan dan tempatnya masih disegel. Khitamuhu misk, dan segelnya dari kasturi. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran buat siapa? Orang-orang yang berbakti tadi. Kemudian di ayat 26 tadi Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi Bapak Ibu, orang yang beriman dia itu tidak akan berlomba-lomba untuk urusan dunia. Orang yang beriman itu akan memiliki hati yang qanaah terhadap dunia ini. Hati yang qanaah inilah keselamatan dia. Kata Rasulullah, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Hadis riwayat Muslim. Telah beruntung orang-orang Islam dan orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah dan hati yang qanaah. Ya. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beriman, orang yang Islam dalam arti dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan qanaah terhadap dunia ini. Ya. Dia tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Tetapi orang-orang yang beriman akan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Lihatlah kepada ayat ini. Allah mengatakan wa fi dzalik, dan pada yang demikian itu, yaitu nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya tadi. Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang saling berlomba-lomba. Maka orang yang beriman mereka akan berlomba-lomba di dalam mengejar akhirat. Karena akhirat adalah kampung halaman mereka. Sehingga mereka sangat ingin untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat, yaitu di surat An-Nisa. Ya. Di surat An-Nisa ayat 13 dan ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan di ayat ke-14 Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 13 ayat 14, itulah ketentuan-ketentuan dari Allah, batasan-batasan dari Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya.
yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Subhanallah. Inilah ayat yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim memiliki tujuan hidup, tentang pentingnya seorang muslim memiliki cita-cita yang terbaik di dalam hidupnya, yaitu meraih kesuksesan besar dengan cara dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kesuksesan tersebut diraih dengan cara apa? Mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, maka tempatnya di akhirat nanti adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 21, dalil tentang apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat Al-Hadid ayat 21, Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Ya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Dan untuk apa? Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi motivasi kita di dalam hidup adalah bersaing dengan orang lain demi untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan agar masuk ke dalam surga. Ya. Itu yang harus kita jadikan motivasi dalam hidup ini, yaitu kita berlomba-lomba dan bersaing dengan orang lain demi untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan bahwa seorang muslim itu cita-citanya adalah kebahagiaan akhirat. Tujuan mereka hidup di dunia ini adalah supaya bahagia di akhirat. Ya. Tujuan hidup seorang muslim di dunia ini adalah supaya hidup bahagia di akhirat. Karena kita beriman akan ada kehidupan akhirat nanti. Sedangkan di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Ya, surga atau neraka. Dan kita nggak bisa setengah-setengah. Satu kaki di surga, satu kaki di neraka, nggak bisa. Imma kita masuk surga, wa imma kita masuk neraka. Ya. Dan surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin beramal, bukan orang-orang yang malas. Ya. Surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang semangat di dalam beramal. Surga itu tidak akan dimasuki oleh siapa? Kaum rebahan. Ya, nggak bakal dimasukin sama kaum rebahan. Kalau kerjaan hidupnya cuma rebahan terus tiap hari, gimana mau masuk surga? Mau masuk surga butuh usaha, Pak. Nggak bisa cuma diem doang. Apa usaha yang kita tempuh supaya bisa masuk surga? Beramal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal yang kalian kerjakan. Yang mana amal tersebut adalah penyebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah, lalu kemudian dia akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah tersebut. Subhanallah. Ini yang harus kita usahakan di dalam hidup. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah di dalam ayat ini menyuruh kita berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah, ampunan
dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana maghfirah dan surga Allah uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, dipersiapkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Semisal dengan ayat ini, Allah juga berfirman di surat Ali Imran, ya, ayat 133. 133. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang aku persiapkan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau di ayat 21 dari surat Al-Hadid disebutkan bahwa ampunan dan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau di surat Ali Imran ayat 133, ampunan dan surganya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Ya. Dan takwa ini adalah wasiat terbesar di dalam agama. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah adalah merupakan wasiat terbesar di dalam agama. Ya. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Di surat An-Nisa Allah mengatakan, dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, juga wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Apa makna takwa? Takwa itu terdiri dari 3 perkara. Ya. Takwa itu terdiri dari tiga perkara. Ilmu, amal, ikhlas. Ya, ilmu, amal, ikhlas. Takwa arti yang paling sederhananya adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini arti takwa yang paling sederhana. Tapi mengerjakan perintah dan menjauhi larangan itu harus terdiri dari 3 ini: ilmu, amal, ikhlas. Kita beramal atas dasar ilmu, dan kita berilmu harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ilmu dan amal adalah 2 perkara yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang berilmu, dia harus mengamalkan ilmunya, dan orang yang beramal harus beramal berdasarkan ilmu. Ilmu dan amal 2 perkara yang tidak bisa terpisahkan, yang mana kedua ini harus dikerjakan dengan apa? Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Ali Imran, ya, di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti Pak, Bu, di dalam kita beragama Islam dan menjalankan agama tersebut dalam hidup harus sampai terakhir, harus mencapai garis finish, sampai kita diwafatkan Allah. Ketika kita beramal, maka hendaknya kita berusaha menjaga amal tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah. Selama kita belum diwafatkan Allah, kita harus beramal dan selalu berlomba-lomba di dalam beramal.
Ini yang harus kita usahakan. Sehingga ayat ini, yaitu ayat 102 dari surat Ali Imran, memberikan kita faidah. Yang pertama, hendaknya kita menjaga amal kita dalam hidup, ya. Hendaknya kita menjaga amal saleh di dalam hidup kita. Setiap saat kita jaga. Dan ingat bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan apa? Terus menerus, tidak terputus. Bukan amalan yang sifatnya musiman, ya. Bukan amalan yang dikerjakan sesekali. Tapi amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan terus menerus, continue, meskipun dengan amalan yang sedikit, ya. Maka Allah lebih mencintai amalan yang sedikit dari hambanya apabila dikerjakan dengan terus menerus daripada amalan yang banyak tapi hanya sesekali dikerjakan. Ini harus kita ingat. Ini faedah yang pertama. Kita harus menjaga amal sampai Allah mewafatkan kita, ya. Sampai Allah mencabut nyawa kita, kita harus menjaga amal. Yang kedua, faedahnya apa? Kita harus berlomba-lomba di dalam beramal. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga apa? Kita berusaha untuk istiqamah. Kita berusaha untuk istiqamah. Ya, istiqamah di atas jalan yang hak. Istiqamah di atas jalan yang benar sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hendaknya kita berusaha untuk selalu istiqamah di atas jalan yang benar, meskipun sulit, meskipun kadang-kadang kita kepleset, jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam perbuatan dosa, jatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi ketika kita salah, ketika kita, ya, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kita harus ingat untuk kembali kepada Allah. Kita harus selalu apa? Ingat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kita untuk menjaga ketakwaan kita. Allah menyuruh kita untuk menjaga Islam kita, dan usahakan kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga kita harus berusaha untuk istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di dalam beramal, dan selalu berlomba-lomba di dalam mengejar kebaikan dan mengerjakannya. Saya kira karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh panitia, maka saya cukupkan materinya sampai di sini. Lalu kemudian yang berikutnya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ini ada belum ya? Kalau ada isinya. Syukur, jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, izin masukannya. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang masih suka melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada tuntunannya? Nah, kadang memang kita sebagai anak dilema ketika menghadapi orang tua yang masih melakukan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan tertentu yang sebenarnya itu tidak dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi kita ingin
memberikan nasihat terbaik buat orang tua kita supaya bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul. Tapi di sisi lain kita khawatir, ya. Di sisi lain kita khawatir kalau kita nasihatin orang tua malah justru akan membuat hubungan kita dengan orang tua menjadi rusak. Kita dihadapi dengan keadaan dilema seperti itu. Yang pertama tentu yang harus kita sadari adalah bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Ini dulu. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Meskipun kita memaksakan hidayah kepada seseorang, namun kalau Allah tidak menghendaki, maka hidayah itu tidak akan pernah sampai kepada dia. Ini dulu. Sebagaimana dalam kisah Abu Talib yang menjelang matinya, Rasulullah SAW sangat ingin agar pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut maka Rasul akan membela pamannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Maka terjadilah apa yang terjadi. Ternyata Abu Talib sampai nafas terakhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kita tahu sepak terjang Abu Talib di dalam membela dakwah Rasul itu bagaimana. Bahkan karena sebab pembelaan Abu Talib kepada dakwah Rasulullah SAW, tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang berani menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW secara fisik. Gak ada. Walaupun mereka menghalang-halangi dakwah Rasul secara verbal saja, tapi secara fisik nggak ada. Kenapa? Karena mereka masih apa? Menghormati Abu Talib yang membela dakwah Rasul. Sampai nafas terakhirnya Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sangat ingin pamannya mendapatkan hidayah tapi nggak sampai. Maka kemudian Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa untuk apa? Memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya Rasul saja orang yang paling mulia di sisi Allah, manusia terbaik di atas muka bumi ini saja tidak bisa memaksakan suatu hidayah kepada orang yang Dia cintai. Nggak bisa. Apalagi kita sekuat apapun usaha kita, sebesar apapun usaha kita yang ingin hidayah itu sampai kepada orang tua kita, maka itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha, karena usaha itulah bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mintalah hidayah kepada Allah untuk orang tua kita. Sebelum kita menasehati orang tua, menyampaikan kebenaran kepada orang tua, maka berdoa dulu kepada Allah. Minta dulu kepada Allah, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi. Ya Allah, berikan hidayah kepada bapakku. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibuku. Minta hidayah kepada Allah untuk orang tua kita. Dan kemudian hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan menjaga sikap, perilaku kepada orang tua.
menjaga tutur kata kita di hadapan orang tua. Termasuk ketika kita memberikan nasihat kepada orang tua, maka jangan kita mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti hatinya, meskipun tujuan kita adalah menasihati dia. Jangan. Karena orang tua mau dihormati oleh anak. Orang tua, ya, sifat dasarnya adalah ingin dihargai oleh anak-anak. Dia tidak ingin ketika anaknya menyampaikan sesuatu terkesan seperti menggurui. Gak ada yang mau orang tua seperti itu. Orang tua manapun gak ada yang mau seperti itu. Maka jaga tutur kata di hadapan orang. Berbakti kepada kedua orang. Tunjukkan bakti Anda kepada kedua orang tua. Tunjukkan kasih sayang Anda di hadapan orang tua. Rendahkan diri Anda di hadapan orang tua. Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, kata Allah di surat Al-Isra ayat 24. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Harus merendah di hadapan orang tua. Bisa jadi nasihat kita nggak diterima sama orang tua, mungkin karena kita bersikap, ya, berlebih-lebihan di hadapan orang tua. Kita merasa tinggi di hadapan orang tua, merasa saya sudah dapat hidayah, Anda belum, bapak ibu belum, saya yang lebih benar, ibu salah, bapak salah. Jangan. Sebagaimana kita dulu tidak mendapatkan hidayah, bapak kita juga sekarang belum dapat hidayah. Dia butuh kepada hidayah sebagaimana kita dulu butuh hidayah. Ya. Jadi jaga akhlak di hadapan orang tua. Pertama, doa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terpenting, ini kata kuncinya, ambil hati orang tua dengan cara-cara yang ma'ruf. Ambil hati orang tua supaya ketika kita menyampaikan nasihat dia mau menerima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jika kita diakikahkan sudah seumur saat ini 52 tahun, apakah rambut perlu dipotong juga? Ya, enggak harus. Ya, tidak harus seperti itu. Dan hukum akikah itu menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah. Dan bukan kita yang mengakikahkan diri kita sendiri, karena akikah itu tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Jadi kalau memang kita tidak diakikahkan, ya sudah. Ya, tidak perlu kita mengakikahkan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Mantu tiri laki-laki apakah mahram? Mantu tiri laki-laki, gimana mantu tiri laki-laki? Suami punya 2 istri gitu ya. Coba saya gambarkan dulu ya. Seorang suami punya 2 istri, gitu ya. Istri yang pertama punya anak perempuan, dia menikah dengan seorang laki-laki. Apakah suami dari anak perempuan istri pertama ini adalah mahram untuk istri kedua, gitu ya? Begitu ya? Kurang lebih begitu ya? Maka wallahu alam itu bukan termasuk mahram. Ya, yang termasuk mahram adalah ibu mertuanya langsung, sedangkan ibu tiri dari bapak mertuanya, ibu tiri dari istrinya, atau istri lain dari bapak mertuanya, maka itu bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Dan mahram itu sudah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quran. Siapa saja mahram itu sudah disampaikan di surat An-Nur, kemudian di surat An-Nisa. Maka kalau kita mau merujuk, silahkan kembali kepada batasan-batasan mahram yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mahram itu ada 3. Mahram karena perkawinan, mahram karena yang pertama mahram karena nasab, yang kedua mahram karena persusuan, dan yang ketiga mahram karena perkawinan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan ibu apa tadi? Mantu tiri laki-laki bukan mahram buat ya si ibu tersebut. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ini waktu yang terakhir buat kita, ya. Betul ya? 11.15 kan? Mohon maaf tadi datangnya terlambat. Dan saya kira inilah materi dan jawaban yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Apa yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.